Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melida Indriani dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Di sini saya akan berbincang-bincang bersama rekan saya mengenai salah satu akad yang terdapat dalam metode syariah atau perbankan syariah, yaitu akad mudharabah. Nah, sebelumnya kepada rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Susilawati. Saya pun sama dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 4. Oke, pembahasan pertama kita pada podcast kali ini yaitu mengenai pengertian dari mudharabah itu sendiri. Nah, kepada Teh Linda bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu mudharabah, Teh? Baik, menurut saya mudharabah itu dapat diartikan sebagai akar dari kerjasama bisnis antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang bermodal yang disebut dengan shahibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal dapat memperoleh bagi hasil secara berkesinambungan selama usahanya masih berjalan. Besarnya keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak awal. Nah, menurut Teh Melida sendiri, mudharabah itu seperti apa sih, Teh? Menurut saya sendiri, mudharabah itu merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal untuk bekerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Maksudnya, keuntungan yang diperoleh itu akan dibagi pada kedua belah pihak tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Nah, apabila mengalami kerugian, maka yang menanggung adalah pemilik modal, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Mungkin menurut saya pengertian dari mudharabah seperti itu. Nah, mudharabah sendiri pun akan terlaksana nih Teh jika memenuhi rukun. Nah, rukun-rukunnya itu yang pertama ada pelaku. Pelakunya itu ada pemilik modal maupun pelaksana usaha. Nah, rukun mudharabah akan sama halnya dengan rukun jual beli, ditambah nisbah keuntungan. Transaksi dalam akad mudharabah melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama itu sebagai milik modal, yaitu shahibul mal, dan pihak yang kedua itu sebagai pengelola usaha atau mudharib. Jadi tanpa dua pihak tersebut tidak akan terlaksana akad mudharabah. Yang kedua itu ada objek mudharabah, yaitu ada modal dan kerja. Jadi pihak shahibul mal itu menyerahkan modal Teh sebagai objek mudharabah dan keahlian kerjanya yang diserahkan kepada pelaksana usaha sebagai objek mudharabahnya. Terus ada juga persetujuan kedua belah pihak atau biasa yang kita sebut dengan ijab qabul. Nah, persetujuan dari kedua belah pihak ini adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela. Artinya kedua pihak tersebut harus sepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik modal harus setuju sebagai penyedia dana, begitu pula pelaksana usaha harus setuju dengan tanggung jawab menyerahkan keahlian kerjanya. Dan yang terakhir nih Teh ada nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan ini pembagian keuntungan yang merupakan ciri khas yang ada pada mudharabah karena nisbah tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah itu mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak yang terkait dalam akad mudharabah. Imbalan untuk pemodal atas penyertaan modal dan imbalan kepada mudharib atas kontribusi kerjanya. Dengan nisbah atau pembagian keuntungan ini yang dikatakan dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara keduanya. Nah, di dalam mudharabah pun ada syarat-syarat sahnya nih Teh. Teteh tahu, kira-kira Teteh bisa nyebutin nggak syarat sah mudharabah apa aja? Mungkin pengetahuan saya syarat sah mudharabah ini terbagi menjadi 3 ya Teh. Ada syarat akidani atau bagi orang yang melakukan akad, lalu ada syarat modal dan ada syarat terhadap laba. Mungkin saya akan menjelaskan dulu ya Teh untuk ketiga syarat ini. Yang pertama ada syarat akidani. Syarat ini kan disyaratkan bagi orang yang melakukan akad. Maksudnya pemilik modal dan pengusaha. Pemilik modal dan pengusaha merupakan ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi seorang wakil. Lalu selanjutnya ada syarat modal. Syarat modal terbagi menjadi 4. Yang pertama, modal itu harus berupa uang, berupa dinar atau dirham atau yang lainnya. Maksudnya
segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian. Lalu selanjutnya modal itu harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. Lalu selanjutnya ada modal itu harus ada, maksudnya tidak berupa hutang gitu. Jadi meskipun tidak harus ada tepat akad, modal itu harus ada wujudnya, tidak berupa utang. Nah, juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain. Contohnya seperti mengatakan, ambil harta saya di si fulan, kemudian jadikan modal usaha, seperti itu. Lalu syarat modal yang terakhir adalah modal harus diberikan kepada pengusaha. Maksudnya agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni dengan menggunakan harta tersebut sebagai amanah. Gitu mungkin teh. Jadi untuk selanjutnya ada syarat-syarat laba, terbagi menjadi dua. Yang pertama, laba itu harus memiliki ukuran. Maksudnya untuk mendapatkan laba, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar 5.000 contohnya untuk dibagi di antara keduanya tanpa menyebutkan ukuran laba yang diterimanya. Nah, selanjutnya ada laba harus berupa bagian yang umum atau masyhur. Maksudnya di sini pembagian laba itu harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum. Seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya diberikan kepada pengusaha. Contohnya seperti itu. Nah, akan tetapi yang dimaksud masyhur di sini tetap tidak boleh menetapkan jumlah tertentu bagi suatu pihak, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha. Nah, hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Ya begitu teh untuk syarat-syaratnya. Nah, untuk selanjutnya teh pasti di dalam akad mudharabah ini ada ketentuan pembayarannya ya teh. Mungkin bisa dijelaskan untuk ketentuan pembayaran pada skema pembiayaan mudharabah ini teh seperti apa? Nah, untuk skema pembiayaan mudharabah ini sendiri tuh jadi gini teh, jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai dan dapat berupa uang ataupun barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas teh tahapannya dan harus disepakati antara kedua belah pihak. Gitu teh. Nah, selain ketentuan pembayaran di dalam mudharabah sendiri ada ketentuan hukumnya teh. Ketentuan hukumnya itu apa aja sih teh? Boleh dijelasin? Baik, untuk ketentuan hukum ya teh, pengetahuan saya ada 3. Yang pertama, mudharabah itu dapat dibatasi oleh periode tertentu. Lalu yang kedua, kontrak dalam akad mudharabah tidak boleh dikaitkan atau mualaf dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang terakhir, untuk ketentuan hukum pada akad mudharabah ini yaitu tidak ada ganti rugi dalam akad mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah. Nah, kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Maksudnya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Mungkin begitu teh untuk ketentuannya. Lalu selanjutnya teh pada akad mudharabah ini bisa disebutkan nggak? Pasti kan ada jenis-jenisnya gitu ya. Mungkin untuk jenis-jenis akad mudharabah bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Nah, untuk jenis-jenis dalam akad mudharabah ini ada 2 teh. Yang pertama ada mudharabah mutlaqoh, yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nah, untuk mudharabah mutlaqoh ini jadi usaha diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal, dan dalam akad ini tuh pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usahanya saja, yang nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Nah, sedangkan mudharabah muqayyadah ini usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha saja. Itu teh. Nah, selanjutnya ada sifat dari akad mudharabah. Jadi ulama fikih sepakat bahwa akad dalam mudharabah ini sebelum dijalankan oleh pekerja termaksud akad yang tidak lazim.
Jadi apabila sudah dijalankan oleh pekerja di antara ulama terdapat perbedaan pendapat nih Teh. Ada yang berpendapat termasuk kepada akad yang lazim, jadi yakni dapat diwariskan seperti pendapat Imam Malik, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan. Begitu. Nah, selanjutnya skema dari akad mudharabah sendiri. Yang pertama, nasabah ini mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Selanjutnya, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Lalu, ketika akadnya sudah berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu pasti terdapat keuntungan. Nah, keuntungan tersebut dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok pada bank. Begitu, Teh. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh implementasi dari akad mudharabah itu seperti apa, Teh? Baik, jadi saya akan beri contoh ya Teh untuk contoh akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Itu contoh dari penerapan mudharabah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bank syariah, seperti contohnya saudara A ingin membuka usaha di bidang kuliner. Nah, untuk membuka usaha tersebut, saudara A memerlukan modal yang cukup banyak, tetapi uang yang ia miliki tidak cukup untuk dijadikan modal usahanya. Nah, untuk menutupi kekurangan modal usahanya, akhirnya dia pun memutuskan untuk meminjam uang kepada bank syariah sebesar 30 juta. Uang tersebut digunakan untuk modal usaha dengan perjanjian bagi hasil, yakni saudara A akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% dan bank syariah akan mendapatkan keuntungan sebesar 40%. 40%, mohon maaf. Dengan jangka waktu pengembalian setahun. Nah, setelah persetujuan dari kedua belah pihak dan ada penandatanganan juga, maka saudara A diberikan pinjaman sebesar 30 juta oleh bank karena sudah disetujui sebelumnya, Teh, begitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, berdasarkan dari contoh kehidupan sehari-hari tadi, Teh, jika mengalami kerugian nih, menurut Teteh siapa sih yang akan menanggung dari kerugian itu? Nah, setelah tadi saya simak ya contoh implementasi akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari, jadi bisa disimpulkan nih Teh bahwa mudharabah itu adalah akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola modal untuk bekerja sama dengan menggunakan sistem bagi hasil, yakni keuntungan yang diperoleh akan dibagi kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, dan apabila mengalami kerugian, maka yang menanggung itu adalah pemilik modal, kecuali kerugian tersebut akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Jadi, jika mengalami kerugian, yang menanggung adalah pemilik modal, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh pengelola modal. Gitu, Teh. Jadi, kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari akad mudharabah itu seperti apa, Teh? Setelah kita sharing bersama. Oke, setelah kita sharing bersama, berbincang-bincang bersama ya dari awal, dari mulai membahas pengertian, jenis-jenis, skema, implementasi, syarat sah. Ya. Jadi dapat kita simpulkan juga ya Teh, untuk kesimpulannya, jadi bahwa akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, oleh sebab itu, akad mudharabah merupakan suatu transaksi pembiayaan atau investasi yang berdasarkan kepada kepercayaan. Mengapa begitu? Karena kepercayaan itu merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, Teh. Maksudnya kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Nah, hal ini disebabkan bahwa laba dibagi atas dasar nisab bagi hasil menurut kesepakatan dari kedua belah pihak tadi. Nah, sedangkan apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik dana, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola dana. Nah, dari hasil penjelasan kita juga ya Teh, terdapat beberapa jenis akad mudharabah. Namun seluruh jenis akad mudharabah tersebut tetap harus memenuhi rukun dan ketentuan syariah yang mengacu pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.
Nah, kaum muslimin juga sudah terbiasa ya Teh melakukan kerjasama semacam mudorobah ini hingga zaman sekarang ini di berbagai masa dan di tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat karena dari cara ini sudah digunakan juga Teh dari bangsa Quraisy secara turun-temurun, bahkan dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi. Yang kemudian beliau mengetahui, melakukan, dan tidak mengingkarinya. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga terdapat pada Quran surat Al-Mujamil ayat 20 yang berbunyi, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Nah, mungkin dari berbincang-bincang kita tadi sudah ada kesimpulannya ya Teh, mungkin apakah ada tambahan juga Teh dari Teteh? Mungkin sudah cukup ya diwakilkan oleh Teh Milida, sudah sangat jelas. Jadi tidak perlu khawatir ya Teh untuk kita melakukan akad mudharabah ini karena sudah ada dalil di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan Quran surat Al-Mujamil ayat 20. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa diimplementasikan entarnya di kemudian hari. Baik, mungkin cukup ya Teh bincang-bincang kita kali ini pada podcast kali ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh. Ya, makasih juga Teh.